Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari semua. Suatu anugerah yang indah kita boleh berkumpul kembali bersama. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum itu mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami berkumpul, kami bersatu hati untuk kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian kami, setiap penyembahan kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Roh Kudus, tolong pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Sehingga saat kami pulang kami mendapatkan sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji menyembah-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hanya dalam hadirat-Nya kita merasakan ketenangan. Terima kasih Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang
baik, amin. Amin. Karena itu kita mau bersuka cita untuk Tuhan, haleluya. Hanya dalam-Mu Tuhan kami menemukan sukacita, amin. Sukacita di dalam-Mu melimpah atas hidup kami. Ketika sukacita surga itu memenuhi setiap hati kami, itu mengalahkan setiap ketakutan, mengalahkan setiap kelemahan kami, bahkan menghancurkan setiap sakit penyakit. Ketika kami bersukacita di dalam-Mu, kami mengalami mujizat hari demi hari. Kami alami kemenangan demi kemenangan. Oleh sebab itu Tuhan, hanya Engkau yang kami perlu. Kala segalanya, lebih dari segalanya, kami perlu Engkau di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati?
Engkau Tuhan, tempat perlindungan kami. Hanya di dalam-Mu kami menemukan kasih yang sempurna. Kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Angkat tangan-Mu, katakan pada Tuhan, kami perlu Tuhan. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Lebih dari apapun kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau berdaulat atas hidup kami. Mencipta kami, memilih kehidupan kami, pribadi yang selalu berada dalam hidup kami, selalu hadir dalam hidup kami. Yesus, kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa-Mu Tuhan. Pimpin hidup kami, ya Yesus. Ya Yesus, jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami lagi katakan, kami perlukan
kami andalkan dan kami percaya dalam segala keadaan. Sungguh hanya Engkau Tuhan, kekasih jiwa kami yang sejati, satu-satunya pribadi yang sempurna dalam hidup kami. Kami mau mengenal Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan secara pribadi. Mari Tuhan, nyatakan isi hati-Mu. Tuhan, kami perlu Engkau. Kami perlu firman-Mu. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan dan Roh Kudus-Mu yang senantiasa menuntun hidup kami, membimbing hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau duduk diam seperti Maria, mendengarkan setiap perkataan firman-Mu. Dan tidak hanya mendengar Tuhan, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang sebentar menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar otoritas dari kuasa Roh Kudus, hikmat dan marifat dari tempat maha tinggi turun atas hamba-Mu Tuhan. Dan setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ada perkataan Tuhan sendiri yang menguatkan iman percaya kami, sumber jawaban dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap terima berkat firman-Mu. Kami siap terima berkat-Mu Tuhan, biarlah berkat sukacita damai sejahtera melimpahi hidup kami. Kami hidup dari kasih karunia kepada kasih karunia yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Tuhan dan Juru Selamat Allah kami yang hidup, yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebagaimana pujian tadi yang kita dengar, kita nyanyikan, Tuhan Kau mendampingi setiap langkahku. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, dan Dia pasti datang kembali menjemput saudara dan saya, dan semua orang yang terus mau menjadi pelaku firman-Nya. Tema khotbah hari ini Minggu 24 Juli 2022, kemana engkau melangkah? Jadi satu pertanyaan kita, kemana engkau melangkah? Apa artinya melangkah? Langkah itu adalah ayunan kaki. Ayunan kaki. Langkah adalah sebuah perjalanan. Karena itu, kemana engkau melangkah? Itulah perjalananmu. Kemana kita melangkah? Itulah perjalanan kita. Karena perjalanan kita ditentukan oleh langkah kita. Jadi langkah kita menjelaskan siapa kita sebenarnya. Langkah kita itu menjelaskan siapa kita sebenarnya. Dan itu menentukan kelangsungan hidup kita. Dan itu menentukan kelangsungan hidup kita. Tepatnya itulah kerohanian kita. Itulah kerohanianmu. Jadi langkah menentukan rohani seseorang. Mari kita lihat ayat pokok kita yang terambil dalam Amsal 5 ayat 21 yang berkata demikian. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Dan segala langkah orang diawasinya. Segala langkah orang diawasinya. Segala jalan orang terbuka di mata Tuhan. Itu artinya hidup seseorang itu diawasi oleh Tuhan, kemanapun orang itu pergi, dan apa yang orang itu perbuat, tidak ada yang terlindung di mata Tuhan. Mungkin manusia tidak tahu kemana arah langkah seseorang, tapi tidak dengan Tuhan. Amsal 15 ayat 3 juga berkata demikian, mata Tuhan ada di segala tempat. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Siapapun dia, apapun yang dia perbuat, baik atau jahat, tetap
transparan di mata Tuhan. Mau sembunyi di mana? Kita tidak dapat sembunyikan langkah kita. Karena itu transparan di mata Tuhan. Jadi Tuhan bukan cuma mengawasi langkah kita. Bukan cuma mengawasi langkah semua orang. Tapi Tuhan juga akan minta pertanggungan jawab dengan apa yang orang lakukan. Dengan apa yang kita lakukan. Kemana orang melangkah, kemana kita melangkah. Dan apa yang orang lakukan, apa yang kita lakukan. Tuhan akan minta pertanggungan jawab. Ibrani 4 ayat 13. Ibrani 4 ayat 13 berkata, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi. Tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Bukan cuma diawasi, tapi diminta pertanggungan jawab. Harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Harus mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Masing-masing bertanggung jawab. Bukan orang lain yang bertanggung jawab dengan perbuatan kita. Suami tidak bertanggung jawab dengan perbuatan istri. Begitu juga istri tidak bertanggung jawab dengan perbuatan suami. Atau anak-anak tidak bertanggung jawab dengan perbuatan orang tua. Begitu sebaliknya orang tua tidak bertanggung jawab dengan perbuatan anak-anak. Roma 14 ayat yang ke-12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya. Tentang dirinya sendiri kepada Allah. Sekali lagi, demikian setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya kepada Allah. Tentang dirinya sendiri. Karena itu mari pikir baik-baik. Pikir berulang kali sebelum bertindak. Orang tua awasi anak-anakmu. Kemana anakmu melangkah? Apakah makin dekat dengan Tuhan atau jauh dari Tuhan? Semua akan dimintai pertanggungan jawab. Kapan itu? Waktu Yesus datang yang kedua kali. Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ada hari penghakiman. Bagi orang-orang yang melangkah dan langkahnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Harus menghadap takhta pengadilan Allah. Firman Allah berkata dalam Matius 12 ayat 36. Aku berkata kepadamu setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Pada hari penghakiman, kapan itu? Kapan hari penghakiman? Waktu Yesus datang yang kedua kali. Wahyu 20 ayat 12 menjelaskan kepada kita. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain. Yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Semua yang dikerjakan orang ditulis oleh Tuhan. Satu kali akan dibuka, orang tidak bisa memungkiri apa yang dia lakukan. Dari sini kita bisa melihat kali itu lakukan yang baik, yang memuliakan Tuhan. Orang-orang akan menghadap takhta pengadilan Allah. Akan dibuka sebuah kitab. Dan orang-orang mati yang dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada di dalam kitab itu. Dihakimi menurut perbuatan mereka. Apakah orang tidak perlu iman? Perlu. Tapi kalau seorang percaya kepada Tuhan, lalu tidak lakukan yang baik, perbuatan itulah yang membuat dia menghadap takhta pengadilan Allah. Tapi kalau orang itu beriman, hidupnya benar-benar lakukan firman Tuhan, pasti dia lakukan yang baik, pasti langkahnya ke hal-hal yang rohani. Mari kita introspeksi menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Apakah langkah kita hal yang baik? Kalau langkah yang baik, berarti kita orang-orang beriman. Artinya menjadi pelaku firman. Begitu juga dengan sebaliknya. Ada dua macam langkah. Dua macam langkah. Yang pertama, langkah jasmani. Pasti yang kedua langkah rohani. Langkah jasmani itu langkah yang orientasinya kepada hal-hal daging. Jadi muaranya itu kepada hal-hal yang berbau daging. Ini pasti kesenangan tubuh.
Tubuh pasti senang yang berbau daging. Yang kedua, langkah rohani. Nah, langkah ini bermuara kepada hidup yang kekal. Dan daging pasti kebanyakan menolak. Langkah kedua, langkah rohani, bermuara kepada hidup yang kekal. Karena itu jaga langkahmu, kata firman. Jaga perjalananmu. Kemana kamu melangkah? Karena langkah kita menentukan apakah hidup kita berkenan kepada Tuhan atau justru tidak berkenan. Mari kita lihat orang-orang yang langkahnya diubah oleh Tuhan. Orang-orang yang langkahnya diubah Tuhan berarti dulunya tidak baik tapi diubah oleh Tuhan. Kita juga belum sempurna. Tapi kita mau diubah oleh Tuhan. Kita melihat contoh yang pertama, Sakius. Dalam Injil Lukas 19 ayat 1 dan ayat 2 berkata, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Dia seorang yang kaya, dia pemungut cukai. Tapi ayat 7 menyebutkan bahwa dia adalah orang berdosa. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Dikatakan Sakius seorang yang kaya. Apakah salah menjadi kaya? Tapi kenapa disebut Sakius adalah orang berdosa? Orang melihat dia dan dikatakan Sakius adalah orang berdosa. Kenapa dia disebut itu? Karena Sakius adalah pemungut cukai. Dia memungut pajak, memungut cukai dengan memperkaya diri. Dia bekerja untuk pemerintahan Roma tapi menindas, memeras bangsanya. Itu langkah awal Sakius yang tidak memperkenan Tuhan. Langkah awal Sakius tidak memiliki kasih. Sakius tidak memiliki kasih. Dia melangkah dengan langkah pembenaran diri. Ada banyak orang Kristen melangkah dengan pembenaran diri sendiri. Pokoknya kan aku, ini kan hakku. Tidak melangkah sesuai dengan firman. Tadi kita jelas berkata, Tuhan dampingi langkahku. Supaya langkah kita memperkenan Tuhan. Kita melihat dalam Injil Lukas 19 ayat 3 berkata, ia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Mungkin orang berkata, ya karena dia badannya pendek dia tidak bisa melihat Yesus. Tapi kita melihat apa yang Sakius lakukan. Dia berkata Sakius berusaha untuk mengenal Yesus dengan cara melihat Yesus itu orang apa. Sakius dia cuma ingin tahu Yesus itu siapa toh. Firman Allah katakan ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ada banyak orang yang cuma mau tahu siapa Yesus. Tidak kenal Yesus yang sebenarnya. Jadi orang yang ingin hidupnya berubah. Tapi dengan caranya sendiri, usahanya sendiri, dia tidak mungkin berubah. Dia berubah pasti gagal, dia berubah pasti gagal. Grafiknya turun naik. Karena mencoba dengan usaha diri. Tidak mungkin, harus jumpa dengan Tuhan. Banyak orang gagal di sini, ikut Yesus tapi dengan kebenaran diri, maunya sendiri. Maka label orang berdosa itu masih melekat dalam hidupnya karena hidupnya dalam perbuatan-perbuatan daging. Dan harus jumpa Yesus lebih dahulu. Sakius harus jumpa Yesus lebih dahulu, baru dia berubah. Tanpa berjumpa dengan Tuhan, tidak mungkin dia bisa berubah. Maka kita melihat apa yang Tuhan katakan dalam ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, turunlah, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Apa kurang tempat menumpang bagi Yesus? Tidak. Dia maha tahu, dia maha kuasa. Maka dia melihat hatinya Sakius, dia ingin Sakius berubah. Sakius harus menerima Yesus di rumahnya. Harus menerima Yesus di rumahnya. Paulus jelaskan dengan jelas, tidakkah engkau tahu tubuhmu ini rumah Allah?
Jadi Tuhan harus menumpang di rumah Sakius. Begitu juga dengan kita. Pasti berubah. Hadir pada ibadah perjamuan kudus. Benar-benar Yesus harus menjadi pengalaman dalam hidup kita. Harus ada di dalam hidup kita. Itu yang merubah hidup kita. Itu yang merubah hidup Sakius. Kita melihat Yesus harus ada di rumahnya. Tubuh kita ini rumahnya Tuhan. Tidak ada jalan lain kecuali Sakius turun. Turun dari kebenaran diri. Turun dari gengsi. Turun dari apa yang dia rasa diri benar. Dan kenal Tuhan. Kalau Sakius seandainya tidak mau turun, dia tidak akan kenal siapa Yesus. Cuma tahu, oh Yesus itu. Ada banyak orang tahu, oh Yesus orang baik. Oh Yesus anak tukang kayu. Oh dia seorang nabi. Oh dia baik dan sebagainya. Kalau Sakius tidak turun, dia tidak akan kenal. Nah kalau dia tidak kenal Yesus, dia tidak akan alami perubahan hidup. Dia tidak akan alami perubahan hidup. Dan dia tetap jadi pemungut cukai sampai mati dan menebar kebencian. Jangan sampai jadi orang Kristen selesai tapi hidupnya tidak berubah. Mengenal Yesus secara pribadi itu yang mengubah hidup Sakius. Lukas 19 ayat 6. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Menerima Yesus. Orang Kristen yang alami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus pasti melalui waktu memuji Tuhan, waktu merenungkan firman, waktu berdoa, waktu saat teduh, pasti hidupnya berubah. Apakah kita punya saat teduh dengan Tuhan? Di jam-jam doa. Berapa menit kita sisihkan waktu menyembah kepada Tuhan, berdoa. Engkau alami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Waktu menyanyi bukan asamnya nyanyi untuk Tuhan. Engkau alami pribadi dengan Tuhan. Waktu engkau berdoa, waktu engkau memuji Tuhan, waktu engkau dengar firman. Dan kembali kepada Sakius, hidupnya berubah. Ayat 8 berkata begini. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Fokusnya tidak lagi pada hartanya. Apa tidak boleh kita bekerja? Bukankah kita perlu makan? Siapa tidak boleh bekerja? Tuhan bilang kalau tidak bekerja jangan makan. Kita bekerja tapi jangan sampai kita tidak punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak punya waktu untuk menyembah Tuhan. Tidak punya waktu untuk memuji Tuhan. Tidak punya waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini hidup yang keliru. Sakius dulu hartanya. Sesuatu yang dia andalkan. Apa yang kita andalkan? Harta kita, kekuatan kita, kemampuan kita. Apa yang kita punya, semua akan hilang. Tidak ada satupun yang kita akan bawa waktu kita menghadap kepada Tuhan. Kita makan toh 3 kali dalam satu hari. Berapapun banyak yang kita punya, coba 3 kali atau kadang-kadang bisa lebih dari 3 kali. Itu kemampuan manusia terbatas. Dan kalau waktunya tiba, mau tidak mau, dia harus pindah dari rumahnya yang mewah. Dia harus tinggalkan hartanya yang berlimpah. Kekuatannya mulai turun, berhenti. Dan dia ada di lubang yang kira-kira 2 meter, mungkin kali 3 meter. Cuma itu. Tapi kita melihat Sakius sekarang fokusnya kepada Yesus. Dia bilang, dan Yesus tahu, hidupnya berubah, bukan cuma perubahan hidup, tapi juga keselamatan itu jadi milik Sakius. Ayat 9 berkata, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ini yang Tuhan mau. Keselamatan, itu mujizat yang luar biasa. Kalau Yesus tidak turun ke dalam dunia,
kita pasti mati dalam dosa. Tapi karena dia turun, kita selamat, punya kepastian. Semua kita yakin bahwa ada keselamatan. Kita yakin kepastian keselamatan ada di dalam Yesus. Amin. Bertepuk tangan bagi dia. Keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Hidup Sakyus berubah. Hidupnya berubah, maka langkahnya pun berubah. Bukan langkahnya dulu. Hidupnya harus berubah, maka langkahnya berubah. Semua orang yang hidupnya berubah, pasti langkahnya juga berubah. Sakyus berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dulu dia melangkah kepada setiap orang-orang Ibrani. Dia memeras bangsanya, menindas bangsanya. Tapi hidupnya berubah, langkahnya berubah. Setengah dari apa yang kupunya akan kuberikan kepada orang miskin. Kita bisa melihat artinya Sakyus hidup dalam kasih. Adakah kita punya kasih terhadap orang lain? Hidupnya dalam kasih. Ada orang yang egonya luar biasa, hanya untuk dirinya sendiri. Tidak peduli dengan keselamatan orang lain. Orang tua, jangan biarkan anak-anakmu tinggalkan Kristus. Tuhan akan tanya kepadamu. Sebab anak itu adalah milik Tuhan. Tuhan titipkan kepada orang tua. Kembali kepada firman Tuhan, Sakyus dia akui di hadapan Tuhan. Dia salah, dia berkata, Tuhan kalau aku menipu orang lain, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Dia akui kesalahannya. Tuhan akan pulihkan. Kalau seseorang mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan, bereskan dulu, baru sesuatu pasti terjadi. Bereskan dulu sama Tuhan. Membereskan dengan Tuhan, baru sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Tapi benar harus bertemu dengan Tuhan dan mengenal dengan benar. Itu yang mengubah hidup kita. Itu yang mengubah hidup Sakyus. Jadi orang-orang yang benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan, barulah hidupnya berubah. Kalau kita melihat orang hidupnya berubah, oh dia pasti sudah berjumpa dengan Tuhan. Kalau hidupnya belum berubah, dia belum pernah berjumpa dengan Tuhan. Mungkin dia cuma mengakui Yesus itu Tuhan. Tapi dia belum kenal Tuhan secara pribadi. Belum kenal dengan Tuhan secara pribadi. Kita lihat contoh yang kedua. Nabi Musa. Musa lahir di saat pemerintahan Firaun yang kejam. Keluaran 1 ayat 22 berkata begini. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir dari orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Firaun memerintahkan kepada seluruh rakyatnya. Kalau ada orang Ibrani, kalau ada wanita Ibrani melahirkan anak laki-laki, lempar ke sungai Nil. Lempar ke sungai Nil. Sungai Nil ini panjangnya luar biasa. Yang pernah ke sana pasti pernah melihat sungai Nil di Mesir. Lemparkan kata Firaun. Tapi kalau anak perempuan biarkan hidup. Apa maksudnya? Kalau ada anak-anak perempuan dibiarkan hidup, dia dewasa. Tidak ada anak laki-laki. Maka tidak ada keturunan. Firaun mau memusnahkan umat Tuhan. Memusnahkan orang Ibrani. Orang Israel, hati-hati. Iblis berupaya untuk memusnahkan iman orang Kristen. Anak-anak Tuhan. Hati-hati. Ada banyak cara licik iblis. Diiming-imingi dengan status ekonomi. Dengan harta, kedudukan, ketampanan. Itu cara iblis. Kita kembali kepada kisah Musa. Nah, orang tuanya menaruh Musa di sebuah peti pandan lalu ditaruh di tepi sungai Nil. Ditaruh di tepi sungai Nil. Maka Musa ditemukan oleh putri Firaun yang akan mandi di situ. Lalu diambil anak. Lalu Musa dididik dengan didikan Mesir. Musa dididik dengan didikan Mesir dan punya segalanya. Next. Tapi Mesir tidak dapat merubah hidupnya. Kita melihat Musa diambil anak putri Firaun. Dididik secara pendidikan Mesir. Dia punya segala-galanya, dia anak putri Firaun.
tapi Mesir tidak dapat mengubah hidupnya. Apapun yang dimiliki orang, segala-galanya tidak bisa merubah dia. Hanya Yesus yang merubah dia. Amin. Hanya Yesus yang mampu. Hanya Yesus yang dapat. Mari kita lihat langkah awal Musa. Langkah awal Musa. Langkah awal Musa adalah pembenaran diri. Kita melihat Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai 12. Keluaran pasal 2 ayat 11 sampai 12. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudara itu. Ia menoleh ke sana ke sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Jadi satu waktu Musa, karena dia punya jabatan, dia keluar. Dan dia lihat bangsanya orang Ibrani bertengkar dengan orang Mesir. Maka timbullah egonya. Mesir tidak bisa merubah hidupnya, hanya Tuhan. Dia lihat ke kanan, dia lihat ke kiri, tidak ada orang. Lalu dia pukul itu orang Mesir. Matilah orang Mesir dan disembunyikan mayatnya di bawah pasir. Satu waktu Fir'aun mendengar. Fir'aun mendengar apa yang dilakukan oleh Musa. Ayat 15. Ketika Fir'aun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Fir'aun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Jadi Musa lakukan itu, dia benci kepada orang Mesir yang bertengkar dengan bangsanya. Ada kebencian, ada kepahitan. Waktu diketahui oleh Fir'aun, maka Fir'aun berusaha membunuh Musa. Lalu ayat ini menjelaskan, Musa melarikan diri di hadapan Fir'aun, tiba di tanah Midian, lalu duduk-duduk di sebuah sumur. Orang yang salah langkah, orang yang melangkahnya salah dengan kebenaran diri, apapun yang dia punya, akan mencoba lari dari persoalan dengan kekuatan diri. Ada banyak orang lari dari persoalan dengan kekuatan diri, dengan pembelaan diri. Ya aku begini karena dia tidak perhatikan aku. Karena dia begini sama aku, ya aku tidak lagi. Nah, ada banyak orang yang punya seperti itu. Ada persoalan tapi coba lari dari persoalan dengan kekuatan diri, kita bisa melihat bahaya. Kalau orang Kristen, dia alami persoalan, lalu dia lari dengan kekuatan diri, kalau tidak segera ditolong, bisa terhilang. Maka pertemuannya dengan Tuhan membuat Musa berubah hidupnya. Keluaran pasal 3 ayat yang kedua dan 3. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Nah, satu waktu Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran, semak duri tidak terbakar, kok ada api? Dia mencoba untuk memeriksa. Siapa yang dilihat oleh Musa? Siapa yang dilihat? Dikatakan lalu malaikat Tuhan menampakkan diri. Siapa yang dilihat? Yang dilihat Musa adalah Tuhan sendiri. Keluaran 3:4 berkata begini, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Ia menjawab, ya Allah. Tuhan berkata, waktu melihat Musa mau menyimpang, dia berkata, Musa, Musa. Tuhan perhatikan Musa. Kita bisa melihat begitu Tuhan luar biasa. Dia memperhatikan setiap orang. Dia ingin orang kembali ke jalan yang benar. Musa sudah lari dari Fir'aun. Dan dia duduk-duduk di sebuah sumur. Lalu dalam pengembalaan dia bertemu dengan Tuhan. Apa yang Allah mau? Keluaran 3 ayat 5. Lalu ia berfirman,
Jangan datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Jadi Musa tidak sadar, dia berdiri di tempat yang kudus. Dia lihat semak duri menyala tidak terbakar, dia mau periksa. Lalu Tuhan berkata, Musa, Musa. Musa menjawab, ya Allah. Lalu Tuhan bilang, jangan dekat-dekat. Tanggalkan kasutmu, karena di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Musa enggak sadar itu tanah yang kudus. Orang yang hidup penuh dengan kebencian, penuh dengan kepahitan, penuh dengan dendam, penuh dengan sakit hati, bisa tidak merasa bahwa tempat yang dia sedang injak adalah tempat yang kudus. Biasa ada orang-orang di gereja hanya bermain HP selama firman disampaikan. Dia lihat WA, dia chatting sana chatting sini, bukan mencatat firman di handphone. Ada orang yang bercakap-cakap sendiri. Ada orang yang fokus kepada yang lain. Tidak merasa tempat di mana dia ada tempat yang kudus. Musa pernah tidak merasa, maka Tuhan bilang, Musa tanggalkan kasutmu. Tuhan yang mau, Tuhan mau. Tuhan mau Musa tahu yang dia lakukan adalah salah. Dia sedang berdiri tempat yang kudus. Dia salah karena dia mau balas jahat dengan jahat. Dia lihat bangsanya dijahati, dia balas. Jadi Musa berhadapan dengan Tuhan yang kudus, sedangkan Musa berjalan dengan langkah yang salah. Maka Tuhan bilang, tanggalkan kasutmu. Tanggalkan kasut kebenaran diri. Tanggalkan kasut kebenaran dirimu, kata Tuhan. Jadi Musa harus tanggalkan kasut kebenaran diri sendiri. Jadi langkah Musa sekarang berubah karena dia mau tanggalkan. Hidup Musa berubah dari seorang pelarian. Dia lari dari Fir'aun karena mau dibunuh. Dari seorang pelarian, dia menjadi seorang pemimpin. Apa mustahil bagi Tuhan? Tidak mustahil. Bertepuk tangan bagi dia. Apapun yang kau dan aku alami, tidak mustahil kalau Tuhan bisa merubah hidup kita. Asal benar-benar kita mau dirubah oleh Tuhan. Ini masalahnya. Ada banyak orang mau dirubah, ingin berubah tapi tidak mau dirubah oleh Tuhan. Tetap dalam kebiasaan, hobinya yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi kita mau Tuhan tolong kita. Sudah Musa mau tanggalkan kasut kebenaran diri sendiri, barulah Tuhan menyatakan isi hatinya. Sudah perhatikan Keluaran 3 ayat 10. Sesudah Musa tanggalkan kasut kebenaran diri, baru Musa dengar firman Tuhan. Begitu juga dengan kita. Selama kita tidak mau lepas dari hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang menyita waktu kita dengan hobi kita, Tuhan tidak akan pernah berfirman sama kita. Sesudah Musa tinggalkan kasut kebenaran diri, baru Tuhan bilang, Keluaran 3 ayat 10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Dari pelarian jadi pemimpin. Tidak heran di mata Tuhan. Orang bisa heran. Tapi kalau mereka berubah, pasti Tuhan nyatakan apa yang menjadi kerinduan Tuhan atas orang itu. Jadi kalau seseorang berubah, maka langkahnya pasti berubah, saudara. Musa yang keras, dia tidak terima bangsanya berkelahi dengan orang Mesir. Dia tidak terima. Lalu dia balas orang Mesir itu, dia bunuh orang Mesir itu. Musa yang keras, Musa yang balas jahat dengan jahat. Tapi Musa menjadi Musa yang lembut hatinya. Apa mustahil bagi Tuhan? Tidak. Bilangan 12 ayat 3. Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Saudara akan heran, saya akan heran. Semua orang bisa heran, loh kok bisa ya dia ya. Dulu kerasnya minta ampun, dulu jahatnya minta ampun. Dulu maunya begini luar biasa sulit dibengkokkan. Sekarang kok bisa ya? Alkitab jawabnya. Tuhan bilang kalau waktu engkau muda engkau pergi kemana engkau suka. Tapi waktu engkau sudah tua secara rohani, engkau memberikan tanganmu, orang lain mengikat engkau dan membawa engkau kemana engkau tidak suka. Siapa orang lain ini? Roh Kudus akan menuntun kita
berjalan melangkah ke jalan yang benar. Hidupnya Musa berubah. Orang yang keras jadi lembut. Jangan bilang aku memang dari sononya begitu. Tidak, di hadapan Tuhan. Siapa yang ada di dalam Kristus adalah kejadian yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Tidak mustahil bagi Tuhan. Harus alami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Pasti hidup kita berubah. Ada orang kaya yang terlambat berubah. Kita baca Lukas 16 ayat 23. Lukas 16 ayat 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Orang kaya dan Lazarus yang Yesus katakan dalam sebuah perumpamaan. Orang kaya ini mati. Siapapun bisa mati. Lazarus mati, orang kaya ini mati. Tubuhnya yang mati dikubur. Tapi rohnya tidak bisa mati. Karena roh itu dari Tuhan. Jadi orang yang mati itu tubuhnya yang mati, rohnya tidak. Nah, orang kaya ini dalam kisah ini terlambat percaya dan masuk dalam neraka. Dia disiksa siang malam. Disiksa. Dalam Wahyu 14 ayat 11a. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa. Apa tidak menderita? Disiksa itu menderita. Orang kayak ini berteriak-teriak. Tapi terlambat. Kesempatan waktu orang masih hidup. Waktu orang masih bisa percaya. Waktu orang setia sampai akhir. Barang siapa setia sampai akhir. Barang siapa bertahan sampai akhir. Dia diselamatkan. Jadi kita lihat di sini orang kaya ini masuk neraka. Bukan salah jadi kaya. Asal tidak salah mempergunakan kekayaannya. Bukan salah jadi kaya. Bukan kaya itu salah. Bukan orang kaya masuk neraka. Lalu orang miskin masuk surga. Tidak, hiduplah yang menentukan apakah seorang itu benar-benar percaya atau tidak. Kalau dia percaya, dia pasti jadi pelaku firman. Dan pasti satu kali Yesus datang, dia akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Mari kita terus perhatikan, hidup orang kaya ini, hidupnya tidak memperkenan Tuhan. Ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Jubah ungu ini adalah pakaian raja-raja pada zaman dulu. Jubah ungu. Jadi orang kaya ini dia merasa raja dalam dirinya. Dia punya segala-galanya dan dia tidak butuh Tuhan. Sampai Lazarus pingin makanan yang jatuh dari meja tuannya, tidak diberi. Anjing itu menjilat boroknya. Orang kaya tidak hidup dalam kasih, tapi hidup dalam hawa nafsu. Dia rasa dia raja, dia punya segalanya, dia tidak perlu Tuhan. Hidupnya tiap hari menuruti hawa nafsunya. Perbuatan daging. Galatia 5 ayat 19, satu daftar perbuatan daging itu telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan sebagainya. Jadi orang kaya ini hidupnya berpusat pada dagingnya. Perbuatan daging. Ada banyak orang Kristen. Hidupnya pusatnya hanya dagingnya. Ada orang merasa orang Kristen percaya tapi tidak mau beribadah, tidak pernah beribadah, tidak pernah baca firman, tidak pernah berdoa, tidak jadi pelaku firman. Pusatnya hanya pada dagingnya. Dia terus memumpuk hartanya, hanya dagingnya kesenangan daging. Orang kaya ini tidak bertobat, terus melasatkan hawa nafsunya. Artinya orang kaya ini terlambat bertobat. Menyesal tapi terlambat. Tidak dijumpai Lazarus menyesal. Di sorga tidak ada penyesalan. Tapi neraka ada penyesalan. Tapi terlambat. Jangan sampai orang-orang yang kau kasih terlambat. Jangan sampai orang tua melihat anakmu terlambat. Tapi kita minta sama Tuhan. Supaya orang-orang percaya tetap setia kepada Tuhan. Jadi orang kaya ini menyesal tapi terlambat. Dalam ayat 28 kita baca.
Sebab masih ada 5 orang saudaraku supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Kalau dia merasa bahagia di tempat itu, dia akan bilang, oh enggak apa-apa, di sini tempat yang senang. Karena tempat itu penderitaan, dia bilang jangan sampai saudaraku menderita seperti aku. Karena itu berhentilah berbuat dosa dan bertobat sebelum terlambat. Apa yang harus kita lakukan? Nasihati seorang akan yang lain. Jangan diam. Sebagai suami jangan diam. Sebagai istri jangan diam. Sebagai orang tua jangan diam. Sebagai anak jangan diam. Sebagai saudara antar saudara jangan diam. Nasihatilah seorang akan yang lain. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain. Dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nasihati seorang akan yang lain. Ini tugas kita, ini yang Tuhan mau. Ayat 2 dari 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Beritakan firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Jangan kita diamkan kesalahan anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Nyatakan kesalahan, tegur, tapi nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nasihati dengan pengajaran. Bagaimana orang tua bisa menasihati dengan pengajaran kalau dia tidak penuh dengan pengajaran firman? Kita perlu tahu ketuhanan Yesus. Supaya kita bisa menasihati anak-anak kita. Nasihati dengan pengajaran. Kita harus lebih dahulu jadi pelaku firman. Baru kita bisa menasihati orang dengan kebenaran firman. Kehidupan di dunia ini menentukan langkah kita. Kita percaya Yesus bukan sekedar percaya. Kita percaya Yesus, percaya firman-Nya dan jadi pelaku firman-Nya. Sekali lagi, kita percaya Yesus bukan sekedar percaya. Waktunya singkat. Tidak lama lagi Tuhan datang yang kedua kali. Kita percaya Yesus. Kita percaya firman-Nya. Dan kita jadi pelaku firman-Nya. Karena itu lakukan sekarang sebelum terlambat. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita berkata sama Tuhan dalam pujian. Tuhan, lekatkan hatiku, melekat hatimu. Tuhan, tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tetapkan. Supaya langkah kita benar-benar sesuai dengan firman. Supaya benar-benar kita melangkah sesuai dengan firman Tuhan. Kita berkata, semua karena kemurahan-Mu. Semua karena kebaikan-Mu. Kita nyanyikan pujian, lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Menyenangkanmu, setiap waktu, memuaskan hatimu Tuhan, memuaskan hatiku, tujuan. Mari semua katakan, lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu. Lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu. Tetapkan langkahku, tetapkan langkahku,
Tuhan, lekatkan hatiku Tuhan. Saudara, kita mendengar firman. Di manakah anak-anak kita sekarang? Di manakah mereka melangkah? Di manakah mereka berjalan? Tolong kami Tuhan, tolong umat-Mu, tolong anak-Mu, tolong pemuda dan pemudi, supaya mereka tetap langkahnya di dalam Tuhan. Yang ku buat seperti yang Bapa mau, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Lekatkan hatiku. Bapak Edi Haryanto berdoa. Melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lekatkan hatiku. Amin. Haleluya. Haleluya. Dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tetapkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya, haleluya. Bukan kami menuju kepada dunia, tetapi kami melangkah kepada surga. Tuhan ajari kami, Roh Kudus tuntun kami, Roh Kudus senantiasa pegang erat hidup kami, jalan-jalan kami, pikiran kami, supaya pikiran kami benar di hadapan-Mu. Tondongkanlah hati kami untuk kami mengikuti setiap kehendak Tuhan, untuk kami mengikuti setiap rencana Tuhan. Bukan rencana kami yang kami kerjakan, tetapi benar-benar rencana surgawi. Itulah yang kami lakukan. Amin. Amin. Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah hidup kami terpelihara sempurna. Kami mau menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan Tuhan.
Kami mau masing-masing menyerahkan semuanya Tuhan. Tidak ada satupun yang terluput. Biarlah Engkau Roh Kudus senantiasa pegang erat hati kami. Pegang erat cengkeram kami. Liputi kami, tudungi kami, lindungi kami. Dan arahkan setiap mata perjalanan rohani kami. Sehingga satupun tidak ada yang terluput. Kami semuanya dilayakkan Tuhan untuk kami memperoleh mahkota yang mulia, kerajaan Allah. Surga yang mulia itu bukan menjadi pengharapan, bukan hanya menjadi pengharapan kami semata-mata, tetapi benar-benar menjadi kenyataan atas hidup kami. Kuatkan iman kami Tuhan. Biarlah kami memilih jalan yang benar. Biarlah kami memilih Engkau di atas segala-galanya. Dunia boleh, oh Tuhan, dunia boleh dengan propagandanya memberi propaganda yang baik. Tetapi kami berdoa di dalam nama Yesus. Dialah Tuhan yang lebih daripada hidup itu akan senantiasa membawa kami kepada kesempurnaan lepas kesempurnaan. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, Hamba-Mu boleh berhenti berkata-kata, tetapi kami berdoa di dalam nama Yesus, meteraikan firman-Mu, untuk kami bertindak hati-hati, untuk kami melangkah dengan saksama. Dan kami bukan hanya sekedar melangkah, tetapi dengan mata yang tertuju kepada Allah. Kami mau melangkah ya Tuhan. Puji-pujilah namamu hari-hari lepas hari ini ya Tuhan. Di hari-hari yang jahat dan sulit, tetapi kami punya Tuhan yang besar. Di hari-hari yang jahat dan sulit ini, tetapi kami punya Tuhan yang senantiasa memeteraikan setiap hidup kami. Tetapi kami punya Tuhan yang senantiasa melindungi, meluputkan dari yang jahat. Oleh karena itu Tuhan, kami mau senantiasa bersandar kepada-Mu. Terpujilah namamu. Biarlah Tuhan, Engkau berikan kekuatan kepada kami untuk kami tetap memilih Tuhan di atas segala-galanya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Kami serahkan semua doa kami ya Tuhan. Kau yang jauh daripada sempurna kami. Semuanya kami peralaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.